Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Apa Malam, kabar? Kak. Apa kabar teman-teman semua? Sehat, Kak. Sehat, Kak. Baik, kita seminggu nggak Baik, nggak Kak. nggak ini ya, nggak kelas ya, nggak meeting ya. Gimana? Kangen nggak belajarnya? Kangen belajar nggak? Lumayan. Oke. Di daerah kalian lagi hujan nggak sekarang? Udah enggak, Kak. Udah nggak? Iya. Oke, berarti sinyal aman ya? Hujan, Kak. Hujan, nggak apa-apa. Tapi sinyal aman, sinyal? Aman, sinyal aman? Lumayan. Oke. Sip, kalau udah aman, kita sekarang mau praktek laporan keuangan. Kemarin kan teorinya udah ya. Nah, sekarang kita bakalan praktek laporan keuangan yang 3. 1, laporan laba rugi. 2, perubahan ekuitas. 3, neraca. Nah, sebelum kita praktek, kita ulas dulu sedikit. Apa sih itu laporan keuangan yang akan kita pelajari ini? Yang pertama kita akan mempelajari laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu seperti ini bentuknya, yang sederhananya. Boleh dilihat, ditatap, tapi nggak bisa diraba, nggak bisa diterawang juga. Ini adalah bentuk laporan laba rugi. Setelah kalian tahu bentuk, maka teman-teman semua bakal tahu tata cara penyusunannya. Kalau sederhananya bisa, pasti yang rumit pun bisa. Nah, sekarang yang kedua, laporan perubahan ekuitas itu yang seperti ini tampilannya secara sederhana. Ya. Ini. Pos-posnya ada apa aja? Seperti ini ada 1 Mei 2002, ini maksudnya adalah modal awal. Kemudian pengambilan pribadi ada laba, ada per 31 Mei 2002. Selanjutnya, yang ketiga, ada neraca. Ini udah direkod belum? Takutnya lupa lagi. Udah ya, udah direkod ya? Oke. Ini adalah neraca. Neraca itu seperti ini bentuknya. Nih, tampilannya tuh seperti ini. Ada aset, ada kewajiban tanpa ekuitas. Kemudian, aset di sini ada seluruh aset yang ada di perusahaan itu dimasukkan. Kemudian, yang kedua, ada pos kewajiban tanpa ekuitas. Artinya, kalau ada pos kewajiban tanpa ekuitas, seluruh kewajiban dan seluruh ekuitas itu ditotalkan dan dimasukkan ke laporan neraca. Pos-posnya ada akun apa aja. Selanjutnya, setelah kita mengetahui 3 bentuk laporan keuangan ini, kita akan bedah cara penyajiannya. Yang pertama dulu, karena ini ada jawabannya, maka kita hapus dulu. Ya, pos-posnya, kemudian nominalnya juga. Oke. Yang pertama, mengenai laporan laba rugi. Kemarin kita sudah tahu teorinya. Untuk laporan laba rugi itu kita akan menyajikan akun apa aja sih? Akun apa aja yang disajikan di laporan laba rugi? Pendapatan sama beban. Pendapatan sama beban. Pendapatan sama beban. Beban. Beban hidup masuk nggak? Beban hidup dimasukin nggak? Masuk. Betul.
tapi nggak perlu dipublikasikan nanti kalau beban hidup. Nah, sekarang kita ke pendapatan dulu. Kemarin untuk laporan laba rugi, ketika posisinya pendapatan lebih besar. Di sini beban ya. Beban biar kelihatan beban. Hapus. Ketika pendapatan lebih besar daripada beban, hasilnya adalah laba. Ketika pendapatan lebih kecil daripada beban, hasilnya adalah rugi. Ini anggaplah belum kita ketahui. Setelah kita mengetahui dua posisi ini, antara laba dan rugi itu posisinya seperti apa? Karena kenapa harus kalian ketahui untuk posisi laba atau rugi perusahaan? Nah, suatu hari teman-teman semua harus tahu makna suatu angka dan dari mana itu perhitungannya. Jangan sampai pas ditanya, ini angkanya dari mana? Nggak tahu, Pak, dari Tuhan Yang Maha Esa, kan nggak logis gitu kan. Kalau kita jawab dari Tuhan. Artinya, kalau dalam akuntansi kita harus tahu angka yang kita tulis itu harus bisa kita jelaskan kepada siapapun itu yang nanya. Jangan pas ditanya malah jawab, kamu nanya. Jangan kayak gitu. Itu mah artinya ketika kita ditanya malah balik nanya. Nggak boleh. Kalau dalam akuntansi ketika ditanya harus bisa ngejelasin angkanya dari mana, posnya apa aja, kemudian akun yang terlibatnya apa aja, itu harus kita bisa jelasin. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Kita sudah mengetahui bahwa di laporan laba rugi itu akun yang harus kita sajikannya berupa pendapatan dan beban, maka seluruh pendapatan dan beban kita akan ambil datanya. Yang jadi pertanyaan, kita ambil data dari mana? Ambil datanya dari mana? Pertama, ada dua posisi. Jika pakai neraca lajur, ambil dari neraca lajur. Jika tidak, berarti ambil dari pos atau tahapan yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Di neraca lajur juga kan ada neraca saldo setelah penyesuaian, Kak. Ada neraca saldo awal juga, Kak. Ada laporan keuangan juga, Kak. Gitu kan. Nah, kita karena sudah memakai neraca lajur, artinya sudah dipermudah sama neraca lajur itu. Maka kita ambilnya kalau untuk membuat laporan laba rugi, cukup kita ambil di neraca lajur dengan data yang ada di laporan laba rugi ini. Udah nggak perlu capek-capek lagi ke neraca saldo setelah penyesuaian di sini, nggak perlu capek-capek lagi karena sudah tersaji di neraca lajur laporan laba rugi. Yang pendapatan yang mana aja dan beban yang mana aja itu sudah ada. Artinya kita tinggal ambil aja dengan catatan jika pakai neraca lajur. Apabila tidak, maka kita harus menggunakan yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi bukan yang di neraca lajur ini. Ada yang formatnya seperti ini. Karena di sini pakai neraca lajur, artinya neraca saldo setelah penyesuaiannya nggak ada. Karena neraca saldo setelah penyesuaiannya udah diwakili di neraca lajur di sini. Ada posnya. Kalau nggak ada neraca lajur, ini kan berarti nggak ada ya neraca lajurnya. Pasti ada neraca saldo yang seperti ini, cuman nominalnya setelah disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian. Baru tersaji yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi.
di laporan keuangan. Karena kita sudah memakai neraca lajur, maka kita akan mengambil data pendapatan dan beban dari neraca lajur di pos laporan laba rugi ini. Udah nggak perlu capek-capek lagi. Tinggal kita analisis aja data mana aja, angka mana aja yang akan dicantumkan. Pertama, pendapatan itu pasti ada di sebelah kredit. Ini adalah pendapatan. 10.600.000 ini untuk pendapatan apa ya? Gitu kan kita tanya sendiri dan jawab sendiri. 10.600.000 ternyata berupa pendapatan jasa fitness. Maka kita tanya lagi, apakah pendapatan hanya satu atau banyak? Apabila banyak, kita post semuanya. Apabila hanya satu, ya udah yang ada aja. Jangan mengada-ngada data. Pendapatannya cuma satu, berarti ambil nama akunnya, pendapatan jasa fitness, dan nominalnya. Senilai berapa? 10.600.000. 10.600.000. Sekarang untuk total pendapatannya, karena udah nggak ada lagi pendapatan yang lainnya, dan hanya ada satu pendapatan, atau hanya ada satu akun pendapatan, artinya kita cukup, ya udah satu aja yang dimasukin ke total pendapatan. Kita harus totalkan. Kalau cuma satu, ya udah tinggal pindahkan aja nominalnya. Yang kedua, apabila sudah fix, nggak ada lagi nggak ada lagi pendapatan-pendapatan yang akan dimasukkan ke laporan laba rugi, artinya semua sudah dimasukin ke satu akun dan sudah kita posting ke laporan laba rugi, sudah kita susun untuk pendapatannya, sudah kita sajikan, maka kita akan cari untuk bebannya. Beban-bebannya ada berupa beban apa aja? Maka kita cari tahu lagi di neraca lajur. Nah, di neraca lajur ada pos debit di sini. Debit itu menunjukkan beban. Karena di laporan laba rugi, pendapatan saldo normalnya kredit, beban saldo normalnya debit. Jadi yang di sebelah debit ini adalah pos beban-beban. Ada 3 nominal. Kita harus cari tahu. Untuk beban, ada beban apa aja? Bisa kita lihat dari nomor akun. Kita bisa identifikasi atau kita bisa mengenali kelompok-kelompok akun itu dari apa? Dari nomor akun. Bisa. Sesuai dengan digit pertamanya. Selanjutnya, karena digit pertama ini adalah nomor 5, artinya ini pasti beban-beban. Meskipun di sini ada kata biaya. Tapi kalau nomor akunnya pakai nomor 5 dan di sini untuk 1.600.000 itu sudah disesuaikan bahwa ini fix untuk nominal beban, maka ini adalah beban-beban. Jangan sampai biaya tapi pakai biaya untuk yang dimasukkan ke kelompok harta tapi pakai akun atau pakai nomor akun beban. Itu jangan boleh. Jangan seperti itu. Tapi kalau misalkan akunnya biaya dan memang betul-betul itu adalah beban dan kemudian nomor akunnya pakai nomor beban, itu nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Selanjutnya, beban itu ada 3. Ada beban gaji, biaya atau beban penyusutan peralatan, dan biaya rupa-rupa. Artinya 3 pos ini, karena kita di Excel, jangan mempersulit diri. Langsung kita copy paste aja di laporan keuangan ini. Paste. Nah, seperti ini. Biaya gaji, biaya penyusutan peralatan, dan biaya rupa-rupa. Jangan lupain nominalnya. Nominalnya berapa? 1.600.000, 200 sama 248.000. Di copy paste spesial berupa angka. Nah, sekarang biaya gaji, biaya penyusutan peralatan, dan biaya rupa-rupa itu merupakan beban-beban. Maka ketika kita sudah memasukkan semua pendapatan dan beban, kita totalkan hasilnya berapa?
Hasilnya berapa? Dengan cara sum 1.600.000 sampai ke 248.000. Jadi bebannya 2.048.000. Sekarang kita samakan beban yang ada di laporan keuangan format ini dengan yang ada di neraca lajur. Sudah sama atau belum? Di sini 2.048.000. Di sini juga sama 2.048.000. Sama belum? Halo? Sama, Kak. Sama. Kalau sama berarti sudah benar. Begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan yang ada di laporan laba rugi dengan format seperti ini disandingkan atau dibandingkan dengan di neraca lajur ini, itu harus sama juga. Kalau sudah sama, maka nanti selisihnya akan sama. Menunjukkan berapa? Kita selisihkan. 10.600.000 dikurangi beban 2.048.000. Jadi hasilnya 8.552.000. Sama nggak dengan yang ada di neraca lajur selisihnya? Sama nggak? Sama, Kak. Sama. Artinya kalau sama itu benar. Kalau nggak sama, berarti salah atau bisa jadi kesalahannya itu dari apa aja? Nama akun bisa kita salah ngeposting, apalagi dengan nominalnya. Kemudian untuk tata cara perhitungannya, kalau kita ngitungnya pakai kalkulator, bisa aja bisa salah pencet atau bisa nggak kepencet, itu banyak kemungkinan. Jadi dalam perhitungan angka harus hati-hati dari segi kita nginput angkanya dan hati-hati kita mencet tombol apa. Tambah, kurang, bagi, itu pasti berpengaruh kalau perhitungannya manual. Beda kalau di Excel. Kalau di Excel kita bisa cek lagi rumus yang kita masukkan itu seperti apa. Nah, sekarang jadi ketika di sini posisinya pendapatan dan beban, lebih besar mana? Pendapatan atau beban? Pendapatan. Pendapatan. Maka ketika lebih besar pendapatan, selisihnya itu adalah laba. Ini laporan keuangan yang sangat sederhana. Konsepnya apa? Konsepnya pendapatan, beban, lebih besar atau lebih kecil? Kalau besar, laba. Kalau lebih kecil pendapatan, berarti rugi. Udah, itu aja. Dan kita harus tahu data yang kita ambil sumbernya dari mana. Karena ibaratnya gini, kita mau beli sesuatu dan nggak tahu tempat belinya di mana. Otomatis kan kita bakal keliling dulu. Baru kita nemuin. Tapi kalau kita udah tahu bahwa untuk laporan laba rugi itu kita ambilnya dari mana sumbernya, itu udah pasti langsung gercep. Oh, dari sini, dari sini, dari sini. Dan kita sebab akibatnya bakalan tahu ketika angka ini bertambah nanti akan mempengaruhi akun apa aja, akan mempengaruhi laporan apa saja. Seperti itu. Bisa dipahami untuk laporan laba rugi ini? Mana suaranya? Insya Allah. Kak. Coba kita masuk ke laporan perubahan ekuitas sekarang. Di laporan perubahan ekuitas, yang harus kita pahami kembali setelah kemarin dijelaskan mengenai semua laporan keuangan, akan kita ulas lagi, jangan khawatir. Nanti yang dimasukkan di laporan perubahan ekuitas itu, kita tugasnya adalah mencari modal akhir setiap periode akuntansi. Itu tugas kita. Dengan rumus apa? Rumusnya adalah apabila terjadi laba ya. Nih, di sini kan kita terjadi laba nih. Maka rumusnya
Yang pertama, modal awal ditambah laba dikurangi dividen dikurangi preferred. Nanti hasilnya menjadi modal akhir. Apabila terjadi rugi, rumusnya modal awal dikurangi rugi dikurangi dividen dikurangi preferred. Hasilnya menjadi sama modal akhir. Kenapa di sini laba sama rugi dibawa-bawa? Karena ini adalah akun nominal. Artinya akun nominal itu yang hanya nominalnya aja. Adanya, nggak ada wujudnya. Wujudnya itu berupa uang. Uang itu adalah kas. Kas itu adalah akun aktiva. Aktiva itu adalah akun real. Gitu. Nah, kita harus memperhitungkan. Kenapa harus memperhitungkan? Karena nanti kita akan masuk ke jurnal penutup. Dan angka-angka ini harus dicari nominal yang sesuainya. Yang harus ditutup berapa, untuk apa? Karena dalam akuntansi itu hukumnya sebab akibat. Ketika ada satu bertambah, ada yang bertambah lagi, ada yang berkurang, itu yang dinamakan sebab akibat. Maka ini harus dihitung, harus. Karena nanti akan maju ke proses selanjutnya. Akan saling berkaitan mereka. Oke, berarti kalau di sini terjadi laba, kita pakai rumus yang laba atau pakai rumus yang rugi? Di sini terjadi laba. Yang laba. Laba. Yang laba, betul. Betul, yang laba. Sekarang di sini kita cek dulu, apakah di perusahaan ini ada akun dividen atau tidak? Tidak ada. Apakah ada preferred atau tidak? Ada. Apakah ada laba atau tidak? Ada. Jadi kita itu harus memasukkan yang ada aja. Kalau yang nggak ada, nggak perlu dimasukin. Misalkan untuk dividen nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah dimasukin. Karena dividen itu untuk perusahaan yang sudah go public, udah TBK, terbuka gitu sahamnya. Nah sekarang di sini untuk tanggal 1 Mei itu adalah modal awal. Modal awal. Maksudnya di sini modal awal itu berarti modal yang kita punya pada saat awal periode akuntansi. Mau tanggal berapapun itu. Kalau misalkan mulainya dari tanggal 5, berarti itu adalah modal awalnya. Modal awal itu bukan berarti harus tanggal 1, dan modal awal itu bukan berarti harus berupa uang aja. Bisa berupa aset, tetap. Bisa berupa peralatan, perlengkapan. Bisa berupa gedung, bisa berupa kendaraan. Pokoknya modal yang dipakai di awal, dipakai usaha, dan itu dikonversi berupa nominal uang. Maka itu diasumsikan sebagai modal awal. Selanjutnya, di sini tanggal 1 Mei 2002, modal awalnya kita dapatkan dari mana? Yaitu dari neraca saldo yang awal. Neraca saldo awal. Untuk data 1 Mei 2002. Dari mana? Boleh kita lihat di neraca saldo ini? Boleh? Boleh. Boleh kita lihat di neraca lajur? Boleh? Boleh. Tapi posnya yang neraca saldo. Jangan yang neraca saldo setelah penyesuaian. Karena kalau misalkan ke neraca saldo terlalu jauh, nggak apa-apa di neraca lajur boleh. Dengan catatan, modalnya yang harus diambil dari neraca saldo awal ini, yaitu 17.400.000. Kita masukkan nilai modal awal yaitu 17.400.000 berdasarkan data di neraca saldo awal. Kemudian ada yang namanya pengambilan pribadi. Berarti kalau pengambilan pribadi itu adalah preferred. Dividen nggak ada, nggak usah dimasukin. Preferred-nya berapa di sini? Di neraca lajur itu harus diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Berapa untuk pengambilan pribadi? 480.000. Betul, 480.000. Maka di sini
Ada dua opsi tata cara penulisan. Bisa saja seperti ini, modal awal. Kemudian di sini tanpa kurung ya. Tanpa minus, tanpa kurung seperti ini. Kemudian di sini kita pakai tanda garis bawah. Garis bawah, kemudian kasih tanda kurang. Misalkan seperti ini, boleh. Kasih tanda kurang. Lalu kita di sininya 17.400.000, rumusnya dikurangi 480.000. Format seperti ini boleh, boleh. Apabila ingin mencantumkan tanda minus di angka, seperti ini misalkan minus, kita ambil datanya, minus 480.000 tanpa menggunakan garis bawah ini, boleh? Boleh. Tapi tata cara perhitungannya nanti harus dijumlahkan antara 17 juta dengan 480.000. Kenapa? Karena ini udah dikasih tanda minus. Kalau di Excel ya maksudnya. Kalau di Excel itu berarti kan minus itu menunjukkan pengurangan. Berarti kalau kita kurangi nanti malah bertambah nominalnya. Nah, untuk di Excel, khususnya di Excel, kalau ada tanda minus di angka, artinya itu kan sifatnya mengurangi, berarti rumusnya nanti harus ditambahkan dengan yang minus ini. Oke? Kemudian, kalau laba, ini kita ambil dari mana? Bukan dari neraca lajur. Bukan dari neraca saldo setelah sebelum penyesuaian, bukan. Tapi adanya di neraca lajur, yaitu di pos laba ini. Maka harus hati-hati pada saat pembuatan neraca lajur. Ini harus seimbang. Sekarang di laporan keuangannya, laporan keuangan laba rugi menunjukkan laba 8.522.000. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan laba ini. Kenapa? Karena akan dimasukkan ke laporan perubahan ekuitas. Nominalnya seperti ini. Karena laba itu nggak pakai minus. Laba berarti penambah. Maka sekarang tata cara perhitungannya disam aja karena udah mempunyai tanda masing-masing. Kalau mau pakai sum, berarti yang minus ini, yang mengurangi ini harus pakai tanda minus. Untuk priva itu harus pakai tanda minus. Kecuali mau pakai yang seperti ini. Ini boleh, nggak apa-apa, nggak pakai tanda minus. Tapi yang penting ada cirinya bahwa 480.000 itu dikurangi. Nah, sekarang modal akhir per tanggal 31 Mei 2002 yaitu 25.472.000. Setelah ditotalkan dengan laba, setelah dikurangi dengan pengambilan pribadi, modal akhir per tanggal 31 Mei itu 25.472.000. Nah, sekarang artinya dari laba rugi ke laporan perubahan ekuitas itu angkanya ada yang saling berkaitan. Nggak bisa dipisahkan dan nggak boleh sampai salah. Kenapa dari laporan laba rugi ke laporan perubahan ekuitas labanya harus benar dan semua pos akunnya harus benar? Karena nanti akan disajikan di neraca. Di neraca itu syaratnya harus seimbang. Oh iya, sebelum ke situ. Di modal yang untuk kewajiban tambah ekuitas, yang ada di laporan neraca itu adalah modal akhir. Jadi kita udah nggak akan pakai modal awal lagi. Semua yang terakhir, saldo akhir di laporan neraca. Maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama aspek laba. Laba itu akan mempengaruhi nominal modal akhir. Berikut dengan modal akhir nanti akan mempengaruhi nominal di neraca. Jadi saling berkaitan mereka. Kalau ada salah satu angka yang tidak sesuai atau tidak benar tata cara perhitungannya atau cara analisisnya, itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Kalau nggak seimbang, nanti artinya nggak sama dong. Artinya malah jadi aset tidak sama dengan total kewajiban tambah total ekuitas. Syarat neraca harus balance. Neraca harus balance. Sekarang, pos yang ada di akun aset, kita harus cari tahu lagi.
kita harus tahu dulu untuk aset. Kenapa kita harus mengetahui yang namanya klasifikasi akun? Pada pertemuan-pertemuan awal, entah itu pertemuan 2 atau 3 gitu kalau nggak salah, kakak selalu ngingetin mengenai klasifikasi akun bahkan dihafalkan, ya kan? Karena fungsinya untuk ini. Salah satunya di laporan keuangan. Kita harus tahu kelompok aset itu ada akun apa aja. Aset. Aset itu ada lancar, ada aset lancar, ada aset tetap. Ada aset lainnya. Kemudian kewajiban. Kewajiban itu ada kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek. Itu kita harus tahu. Yang termasuk jangka panjang, jangka pendek apa aja. Kemudian ekuitas. Ekuitas itu unsurnya ada apa aja? Unsurnya ada modal misalkan. Kemudian modalnya modal awal, ada modal akhir. Akhir ya, akhir. Kemudian ada preferred misalkan. Terus ada yang lainnya yang termasuk modal. Entah itu modal saham atau modal obligasi. Itu berupa klasifikasi akun yang harus dipahami di laporan neraca. Kalau kita udah tahu klasifikasi akun, artinya kita bakalan tahu angka mana aja, akun mana aja yang harus dimasukin ke laporan neraca. Laporan neraca isinya gitu-gitu aja, cuman aset tambah kewajiban, sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Cuman ini tok gitu. Tapi kalau konsepnya nggak paham, tetap aja kita bakal salah. Sekarang, karena aset itu merupakan aset lancar sama aset tetap, kita harus cari tahu dulu. Aset lancar yang ada di neraca lajur, itu ada apa aja? Bisa dilihat dari nomor akun boleh, atau dari sifat akun juga boleh. Sekarang untuk aset lancarnya, di sini ada 3. Ada kas piutang sama sewa dibayar di muka. Kas piutang sama sewa dibayar di muka, kita masukin ke sini. Kas piutang sewa dibayar di muka. Nominalnya juga sama. Kita ambil dari mana? Dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jangan dari neraca percobaan atau neraca saldo awal. Dari sini. Hati-hati kalau pas mindahin ya. Kalau mau sistemnya copy paste, tapi kecuali mau pindahin satu persatu juga boleh. Nah, selanjutnya. Ini hapus dulu biar kalian tahu nanti. Selanjutnya, setelah kita ketahui seluruh aset lancar sudah kita masukkan, maka kita harus totalkan seluruhnya. Berapakah total aset lancar? Kita sum atau jumlahkan semuanya. Jadi totalnya untuk total aset lancar adalah Rp19.272.000. Sekarang kalau aset belum selesai, jangan dulu pindah ke pos ini. Tapi kita harus selesaikan dulu. Di aset itu ada aset tetap nggak ya? Kalau ada kita masukkan. Kalau nggak ada nggak usah. Sekarang aset tetapnya ada. Oh ada, kita cari. Untuk aset tetap di sini ada 2. 121 dan 122. Tapi hati-hati, ada yang sifatnya mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi nominal, yaitu akun akumulasi penyusutan. Peralatan dan akumulasi penyusutan masuk ke akun aktiva tetap atau aset tetap. Ini. Kemudian, untuk akumulasi penyusutan nanti sifatnya mengurangi. Seperti apa yang sifatnya mengurangi? Seperti ini. Peralatan nominalnya kita masukkan dulu. Dari mana nominalnya? Dari neraca saldo setelah penyesuaian. Atau boleh juga dari sini. Nggak usah repot-repot lagi kalau di neraca lajur. Udah ada datanya. Neraca saldo penyesuaian atau yang ini, itu bisa kita gunakan. Kemudian di pos ini juga bisa kita gunakan. Di pos neraca ataupun neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk mengisi apa? Laporan neraca. Karena kita udah ada neraca lajur, kita langsung masukkan aja untuk nominal peralatannya 20 juta. Dan di sini harus minus, karena akumulasi penyusutan adalah akun kontra. Akun kontra itu berarti
akun yang sifatnya tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya. Peralatan, aset tetap itu adalah aset saldo normalnya di debit. Sedangkan akumulasi penyusutan itu masuk ke aset tapi saldo normalnya di kredit. Nah, itu yang dinamakan akun kontrak. Maka ketika saldo normalnya di kredit untuk aset itu sifatnya mengurangi dan di neraca itu harus pakai tanda minus. Di neraca harus pakai tanda minus berapa? 200.000. Maka kita hitung total aset tetapnya berapa? Kita sum lagi karena udah pakai tanda minus. 20 juta dikurangi 200.000. Jadi 19.800.000. Total aset tetap dan total aset lancar ditotalkan menjadi total aset. Total aset lancar ditambah total aset tetap menjadi total aset. Sekarang kita post lagi yang kewajiban tambah ekuitas. Kewajiban tambah ekuitas artinya kewajiban dulu yang harus kita posting. Kewajiban itu ada kewajiban lancar sama kewajiban panjang. Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya ada apa aja di sini? Kita cek. Ada akun apa aja untuk utangnya? Ada utang usaha sama gaji terutang. Berarti ini nggak ada utang jangka panjang. Ini utang jangka pendek dua-duanya. Nggak ada utang bank. Kita masukin di sini. Kemudian nominalnya juga kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian boleh. Dari sini juga boleh. Berarti 12 juta sama 1.600.000. Kemudian kita masukin ke sini. Selanjutnya kita totalkan untuk kewajibannya. Jadi 13.600.000 untuk total kewajiban. Sekarang total ekuitas. Yang harus dijumlahkan adalah total ekuitas dari hasil saldo akhir modal. Atau modal akhir per akhir tanggal periode. Yaitu 25.472.000. Jadi ekuitasnya kita tinggal pindahin aja, nggak usah ngitung-ngitung lagi. Dari sini. Maka total ekuitasnya adalah 25 juta sekian. Kita totalkan. Total kewajiban ditambah total ekuitas. Hasilnya sama. Kalau misalkan kalian ngeposting modalnya modal awal di neraca saldo, misalkan ini, posting neraca modal Citra 17.400.000 itu hasilnya nggak akan sama. Jadi kesimpulannya adalah antara laporan laba rugi berpengaruh ke laporan perubahan ekuitas dan nominal modal akhir laporan perubahan ekuitas akan berpengaruh terhadap laporan neraca. Nah, sampai situ. Jadi hasilnya seimbang. Untuk 3 laporan keuangan ini, apabila neraca sudah seimbang, itu artinya insya Allah pengerjaan kita sudah benar. Sampai situ. Silakan kita tanya jawab sekarang. Cung, siapa dulu? Teh, halo? Boleh. Ya, Romi Adi teh. Gimana? Boleh. Ya, teh, untuk laba rugi ini, kalau untuk perusahaan yang menjual barang, di bagian pendapatannya itu harus dihitung harga pokok produksinya atau penjualan, saya? Manufaktur atau perusahaan dagang? Perusahaan dagang, dia jual barang. Kalau perusahaan dagang artinya kita cukup menghitung harga pokok penjualan saja. Tapi kalau manufaktur itu harus dihitung harga pokok produksinya juga. Seperti itu. Bisa dicontohkan nggak teh untuk yang perusahaan dagang? Kalau untuk perusahaan dagang nggak masuk ke silabus ini. Karena untuk perusahaan dagang itu masuknya ke lanjutan. Di sini kita kelasnya kelas pemula, Kak. Kalau mau kita di belakang layar dan boleh privat. Gitu. Oh, berarti kalau untuk yang perusahaan dagang itu harus dihitung harga pokok produksinya ya?
Harus, karena apa? Karena yang namanya perusahaan dagang, artinya di situ kita jual beli barang. Dan jual beli barang, di situ kita berbeda harga. Ya kali kita beli barang, harganya sama dengan harga jual. Kita beli barang 1.000, terus dijual lagi 1.000. Lalu labanya dari mana? Gitu. Nah, logikanya seperti itu. Maka, untuk di laporan keuangan perusahaan dagang itu yang multiple step. Jadi multiple step itu ada rincian-rincian lagi perhitungan mengenai HPP-nya, mengenai pembelian bersihnya, mengenai penjualan bersihnya, mengenai gross profit atau gross profit ini ya, profit bersih, laba neto sama laba kotornya itu ada di situ, di laporan laba rugi. Karena laporan perusahaan dagang itu lebih kompleks akunnya, lebih banyak, dan nggak sesimpel yang ada di perusahaan jasa. Tapi kalau misalkan di jasa udah paham konsepnya, konsep nominal penjualan, kalau misalkan ya untuk di perusahaan dagang, kalau di perusahaan jasa itu namanya pendapatan dan beban-beban, itu bakalan bisa. Karena memang semua akuntansi dasarnya dari siklus akuntansi jasa. Seperti itu, Kak. Oh, iya, iya. Oke, terima kasih ya. Siap. Ada lagi? Kak, saya mau nanya. Boleh. Kita cuma belajar 3 laporan keuangan atau satu lagi sama arus kas? Hanya 3. Hanya 3 deh. Ada lagi? Kak, itu laporan posisi keuangan nggak termasuk ya? Laporan posisi keuangan itu adalah neraca. Neraca itu laporan posisi keuangan. Istilah lainnya adalah laporan posisi enggak caps lock, bentar. Laporan posisi keuangan. Kalau ini istilah lainnya laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ini istilah-istilah lainnya. Jadi nanti harus udah paham ya istilah-istilah akuntansi, neraca itu apa, aset aktiva, kemudian aset aktiva sama harta itu sama-sama aja, cuma beda istilah aja. Seperti itu gitu sederhananya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, catatan atas laporan keuangan apaan, Kak? Itu gimana, Kak? Kalau untuk catatan atas laporan keuangan itu sifatnya kita menyajikan catatan-catatan penting atas laporan keuangan yang 4. Itu bisa dikatakan sebagai laporan hasil audit misalkan. Mengenai apa? Mengenai catatan laporan laba rugi, misalkan untuk perhitungan bebannya ada yang kurang tepat, atau misalkan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansinya itu ada di catatan atas laporan keuangan gitu. Jadi CALK itu adalah laporan, tapi laporannya berdasarkan laporan gitu. Oke. Seputar ini materi laba rugi, neraca, sama perubahan ekuitas. Saya mau dengar suaranya sudah bisa dipahami oleh semua belum? Paham belum? Coba ini suaranya pada ada nggak? Ada yang belum paham? Oke. Berarti siap buat latihan? Harus siap. Oke. Kalau misalkan nggak ada lagi yang ditanyakan, untuk latihan kita nggak dulu ya. Nanti nunggu sampai selesai materi dulu. Nanti setelah jurnal penutup sama jurnal pembalik, baru kita latihan dari siklus akuntansi yang jurnal umum sampai ke siklus jurnal pembalik. Ya, nanti latihannya harus dikerjakan karena itu kan tugas akhir, ibaratnya tugas akhir dari kelas ini yang mana sifatnya final.
Berarti kalau final itu ya cuman sekali aja. Untuk apa? Untuk ngetes kemampuan diri sendiri sudah sampai mana pemahaman di siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Kalau misalkan teman-teman semua sudah bisa mengaplikasikan, artinya teman-teman semua sudah berhasil di kelas ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di materi-materi yang lainnya. Gitu ya, untuk konsep dasar akuntansinya, untuk konsep siklus akuntansinya, itu sudah bisa dipahami. Dan alhamdulillah, kalau saya lihat dari hasil pengerjaan teman-teman semua yang ada di classroom, 89% itu sudah paham konsep, kemudian bisa menjawab dan nominal-nominalnya juga sudah tepat, tapi ada beberapa yang memang masih kurang. Mungkin itu beberapa faktor ya penyebabnya, bisa jadi kurang pemahaman, emang kurang suka, atau misalkan masih repot-repot, kayak hari ini nggak masuk, kemudian nggak nonton videonya, dan jadi mager. Nah, itu bisa berbagai faktor lah. Tapi secara umum, teman-teman semua sudah paham, dan meskipun saya nggak nilai, tapi saya lihat secara keseluruhan tugas teman-teman semua, dan saya apresiasi banget. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini. Kemudian untuk diskusi, kayaknya udah paham semua, dan nanti kita ketemu lagi hari Minggu di materi yang baru. Sampai jumpa hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya. Oke, siap, semangat ya. Ini suaranya nggak ada, kalian mute semua. Semangat. Oke, yaudah saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama.